Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali di channel saya CFMJ Tutorial, channel yang membahas tips dan motivasi seputar pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang ada yang bertanya masalah joki pinjol yang beredar di medsos. Medsos ada TikTok, ada Snack Video dan lain-lainnya. Jadi di sini pertanyaannya itu, Bang, bagaimana dengan tawaran-tawaran oleh seseorang atau oleh orang yang ada di medsos yang menawarkan tentang penghapusan data dan tentang menangani pelunasan hutang kita. Oke, kita langsung bahas saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, kemarin-kemarin ada yang bertanya seperti ini, Bang, kalau misalkan kita mendapatkan tawaran di media sosial tentang penghapusan data dan pelunasan hutang kita dengan jasa mereka, itu bagaimana? Apakah kita harus tanggapi? Apakah kita harus ikuti sarannya atau tawarannya tersebut? Nah, saran dari saya, apabila misalkan kita mendapatkan tawaran dari siapapun itu yang menawarkan jasa pelunasan hutang ataupun penghapusan data dengan cara-cara mereka, sebaiknya kalian pertimbangkan dulu, kalian teliti dulu jasa-jasa tersebut. Karena kan kita nggak pernah tahu, yang namanya di media sosial itu banyak sekali tawaran-tawaran yang serupa. Sementara kan kita tidak tahu itu mereka sumbernya dari mana, siapa mereka, kita tidak mengenalnya, hanya kenal di media sosial secara sebentar saja, saat itu saja. Nah, ya saya yakin banyak sekali tawaran-tawaran yang akan timbul karena saat ini banyak sekali nasabah-nasabah pinjaman online yang memang sudah tidak mampu bayar dan mereka sudah telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Itu karena mereka sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang untuk bayar, ada yang di PHK, ada yang punya kerjaan tapi hasilnya sedikit, untuk makan saja susah. Nah, pasti bermunculan berbagai jenis tawaran, baik itu di medsos atau secara langsung, misalkan mereka mengetahui nomor HP kita dari mana gitu kan, langsung mereka ngasih chat WA atau telepon atau SMS atau email menawarkan seperti itu. Karena lahan ataupun sasaran mereka memang orang-orang yang lagi dalam kesulitan dalam punya hutang ke pinjaman online, seperti itu ya. Nah, solusi yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan tawaran dari orang-orang tersebut, sebaiknya diabaikan saja atau diblokir saja sekalian, biar kalian tidak membaca lagi chat WA atau pesan-pesan yang menawarkan tentang joki pinjol, tentang tawaran pelunasan hutang, penghapusan data, ataupun ada juga yang bilang itu bukan penghapusan data ya, itu bilangnya mereka akan melunasi hutang kita, lalu data kita seolah-olah katanya dipalsukan gitu, jadi dirubah jadi bukan pakai data kita. Jadi mereka melakukan pelunasannya dengan cara memakai data palsu. Nah, mereka itu menawarkan pinjaman, dalam arti pinjaman itu untuk melunasi hutang kalian. Nah, itu jangan sampai direspon. Ingat, jangan sampai direspon, harus diblokir, karena itu terindikasi ada dugaan penipuan, ujung-ujungnya penipuan. Ingat, jadi saran dari saya buat kalian yang saat ini mendapatkan tawaran yang seperti itu, tawaran-tawaran yang memang awalnya baik, maksudnya menolong, maksudnya baik, membantu kita menyelesaikan solusi-solusi dalam membayar hutang, tapi ujung-ujungnya mereka itu mengambil keuntungan dari transaksi yang mereka lakukan. Misalkan mereka ngasih solusi dengan cara meminjam ke aplikasi lain memakai data kita dengan nominal yang lebih tinggi untuk melunasi hutang kita. Nah, nanti waktu pencairannya mereka minta jasa mereka minta balas jasa, yaitu berupa persentase. Misalkan cair 100%. Nah, mereka ada yang motong langsung 40% atau 50% seperti itu. Jadi yang kita terima tetap sedikit, sementara akhirnya kan hutang kita yang tadinya sudah ada mau dibayar pakai uang ini ternyata tidak cukup, akhirnya kan bukan malah berkurang, justru malah hutang kita bertambah.
seperti itu ya. Itu yang namanya joki-joki pinjol seperti itu. Ataupun jasa-jasa yang menawarkan pelunasan hutang, menawarkan penghapusan data. Sekali lagi jangan pernah direspon, jangan pernah ingin tahu. Kalau hanya sekedar tahu dan melihat boleh, tapi jangan pernah direspon apalagi dilakukan ya. Karena itu sangat berbahaya. Kita akan terlilit dalam jebakan Batman atau jebakan hutang yang mereka sudah rencanakan dari awal-awalnya. Oke ya, demikian buat kalian yang saat ini memang mendapatkan tawaran-tawaran dari siapapun itu yang menawarkan jasa pelunasan hutang, apalagi orang tersebut tidak kenal di medsos, hanya selewat saja, hati-hati jangan pernah direspon, jangan pernah dilakukan, sebaiknya diblokir saja. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa sebelum diakhiri, mari kita memohon ampun kepada Allah agar kita dimudahkan segala rejeki kita, dibukakan pintu rejeki dari pintu manapun, agar kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Mari kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan berilah kami rejeki yang banyak, yang halal, yang berkah, agar kami bisa melunasi hutang-hutang kami. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.